Hai Sobat Alkes, welcome back to our YouTube channel di Alat Kesehatan ID. Kali ini barengan sama Airin nih juga Ovi. Yes, nah kalau misalnya di video sebelumnya kita sempat bahas tuh ya tentang FK atau Fakultas Kedokteran Starter Pack. Buat yang belum nonton, bisa nonton di sini. Nah, di video kali ini kita mau bahas apa nih dokter? Kali ini kita akan bahas Fakultas Kedokteran Gigi atau FKG Starter Pack. Wow, kira-kira buat yang mau kuliah kedokteran gigi apa aja yang harus dibeli, bondonya apa aja, dan simak video ya. Jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan juga share video ini ke teman-teman kamu. Sobat Alkes, karena Airin ini gak ada pengalaman di Fakultas Kedokteran, jadi ini udah dibawain sama Dokter Ovi ya. Aku lebih tanya-tanya aja ya ke kamu ya. Boleh. Jadi sahabat Alkes nih mungkin sekarang udah mulai keterima kuliah di kedokteran gigi. Asik. Universitas mana gitu kan. Atau mungkin masih persiapan, Nah, masih hitung-hitung biaya nih. betul. Berapa nih kalau Aduh, harus kuliah kedokteran gitu. gak usah dihitung, jalani, go with the flow sahabat Alkes. Yang penting keterima dulu ya. Betul. Nah jadi ini udah dibawain sama Dokter Ovi seperangkat alat gitu ya, yang aku cuma pernah lihat tapi nggak tahu nih nama-namanya apa. Kita Bener. mungkin dari yang basic banget nih ya. Oke, Apa jadi yang harus kita sebenarnya punya? untuk berbagai universitas juga memiliki ketentuannya masing-masing ya Airin dan juga sahabat Alkes. Cuman memang sekarang tuh alat diagnostik dasar yang kita perlukan itu sebenarnya sudah tidak terlalu relatable sama apa yang kita pakai gitu loh. Gitu. Jadi kadang kampus nyuruhnya beli ini tapi nanti ujung-ujungnya dipakai cuma beberapa. Nah, saya akan Kenapa begitu ya? karena Kan sebel ya. iya sih, cuman kadang ya buat punya-punyaan atau harus punya atau kadang kan kita harus Siapa tahu tahu tiba-tiba butuh betul, gitu ya. karena ada beberapa alat manual yang sebenarnya nih secara nggak manualnya tuh udah ada gitu. Cuman nggak apa-apa, just to know aja dan kita coba kasih tahu beberapa starter pack yang sahabat Alkes harus punya, betul. Dan juga beberapa tambahannya nih kira-kira Oke, ya. ini boleh di-spill harganya juga nggak? Masih ingat nggak dok? Aduh, kalau Udah lupa harga, ya harganya. pokoknya semua sih di bawah 100.000 Per piece-nya. Aduh. Per Kalau piece-nya. 90.000 Cuman kali tenang berapa? aja, ada kok yang jual kayak satu paket gitu misalnya. Oh, Satu paket alat diagnostik dasar gitu. Jadi keywordnya adalah alat diagnostik dasar. Nah, tapi kali ini yang saya bawa nggak cuma alat diagnostik dasar, ada beberapa juga tambahan yang sebenarnya tidak dasar tapi pasti kepakai juga baik itu praklinik ataupun ketika lagi masa-masa koas nantinya. Oke? Oke, langsung saja kita ke yang pertama. Apa Nah, tuh? yang pertama kita tuh harus punya namanya Nirbeken. Ini ya, Oh. Nirbeken. Jadi Nirbeken ini sebenarnya ada banyak macamnya tuh. Ada yang kayak begini. Ini temannya kayak seng gitu ya? Iya, betul. Oh, Ini sama paling yang standar plastik. sih yang harus kita punya dan ada yang plastik gini. Nah, kalau saya preferably sukanya dua gini nih sahabat Alkes. Kenapa? Jadi ketika misalnya nih kita alat-alatnya ditaruh di sini, terus udah dipakai. Taruh mana? Taruh di sini. Gitu. Oke. Dan ini kan lebih gampang nyucinya karena dia kan plastik ya. Tapi kalau misalnya kita cuci gitu nggak harus pakai air panas gitu supaya steril. Nah, kalau misalnya pakai air panas, better pakai yang ini sih. Oh. Yang metal ini, bukan metal sih ya, ini lebih Lebih ke kayak seng apa kali aluminium ya? ya. Aluminium, betul. aluminium. Ini memang harus pakai alkohol. Semuanya ini memang cucinya harus pakai alkohol. Oke. Cuman kalau yang lebih untuk steril lagi kan kita harus masuk ke tempat steril. Nah, itu kan panas kan. Panas. Nah, ini kan kalau plastik nggak Nggak bisa bisa masuk. ya. Jadi ini lebih ke pakai alkohol aja. Tapi kalau di dunia nyatanya ketika praktek ya dok, itu apakah pakai dua ini atau salah satu apa gimana? banyak sih, banyak macam ya. Banyak yang ada yang pakai dua, ada yang cuma pakai ini aja, Iya, tapi iya. beberapa gitu. Tapi kalau misalnya Oke. kayak koas-koas atau praklinik pakai yang plastik ini nggak apa-apa kok. Ah. Atau pakai dua gini juga lebih enak sih menurut saya. Bener-bener, apalagi kalau misalnya kadang yang aluminium ini kan bersihinnya sometimes agak susah ya kalau Bener. misalnya sisa-sisa airnya. Benar-benar. gitu Dan ya kadang kan kalau kita taruh di tempat untuk steril kan butuh waktu yang lama tuh berjam-jam. Jadi
aduh taruh alatnya di mana dong, atau tempat sementaranya mana. Nah kita kan bisa pakai plastik. Jadi yang pertama adalah near beacon. Near beacon. Beacon ya, bener ya. Oke, yang kedua apa tuh? Yang kedua sekarang mungkin kita lebih masuk ke belum ke alat perintilan. Kita ke pantung dulu ya. Oke, ini juga harus punya ya. Pantung tuh harus punya karena kita tuh pakai untuk ada dental health education, ada untuk nanti ke anak-anak juga, pasien anak-anak kan kita harus kasih tahu tuh cara sikat gigi yang benar gimana. Namanya apa tadi? Pantung. Pantung. Ya. Jadi kayak gigi palsu betul, gitu lah ya. Ini banyak banget macamnya, jadi sesuai kebutuhan sahabat Alkes aja nanti dari yang harganya murah puluhan ribu sampai ratusan ribu juga semuanya ada. Ada yang besar, ada yang kecil gitu nggak sih? Bener, ada yang bening juga, jadi yang bening tuh kelihatan akar-akar gigi gitu. Oh gitu, cuma ini kalau kawat giginya emang enggak sih. Dokter beli yang ada atau gimana? Enggak. Iseng aja apa gimana tuh? Jadi kalau kawat giginya ini kebetulan kemarin punya saya dipinjem ya sahabat Alkes untuk teman saya yang mau masuk spesialis orto, terus dia latihan gitu. Gitu. Tapi sebenarnya aslinya polos ya, jadi aslinya nggak ada ini. Aku kira emang sengaja beli yang ada behelnya. Nggak ada sih, kebetulan harus pasang sendiri ya, mandiri. Jadi ini pasti kepakai sih, karena untuk latihan juga, misalnya latihan mencetak gigi, latihan ngebrush atau latihan scaling, posisi-posisi itu pasti kepakai. Jadi pantum harus punya. Pantum. Oke. Yang ketiga, kita akan ke perintilan dulu ya. Baru nanti kita kembali ke dua ini ya. Nah, perintilan alat diagnostik dasar tuh sebenarnya cuma sampai sini aja nih sahabat Alkes. Dari sini. Dari sini sampai sini aja. 5 aja berarti ya. Benar, sebenarnya ini tambahan. Nah, cuman ada beberapa tambahan lagi yang nanti deh kita akan sambil jelasin ya. Boleh. Cuman yang jelas harus kita punya itu adalah yang pertama kaca mulut. Ayo, mana kaca mulut Airin? Ini. Iya betul. Kan? Pasti kan. Pasti tapi ya. kita ada 2. Nah ini yang menarik ya. Sama... Jadi kalau kita pakai yang standar tuh biasanya orang jual alat diagnostik dasar tuh pasti yang ini nih. Dan yang banyak kita pakai itu pasti yang ini, ya kan? Cuman saya suka yang ini, kenapa? Karena dia tuh fognya atau kayak embunnya kan kalau kita masuk mulut pasti berembun kan. Dia tuh cepat hilang sahabat Alkes. Jadi lebih cepat hilang embunnya daripada yang di sini. Tapi kalau di dunia nyata ketika praktek lebih kepake yang bukan yang plastik ya? Iya sih, saya pakai yang ini biasanya, tapi yang dia tuh lebih nggak ada bordernya juga, jadi kayak gini. Kalau ini kan nggak ada bordernya nih, bisa kelihatan kan? Iya. Cuman bentuknya begini, kenapa? Karena lebih gampang masuk ke alat steril, kembali lagi. Benar. Kalau ini ya kita pakai untuk praklinik oke lah, atau buat koas. Sebenarnya dia bisa kok masuk ke alat untuk steril. Cuman karena harganya agak lebih mahal daripada ini, jadi mungkin orang-orang lebih suka pakai yang ini. Gitu. Baiklah. Boleh dicoba ya. Kalau misalnya ada budget lebih, silakan langsung beli dua-duanya. Pasti kepake. Bener. Oke, untuk perintilan berikutnya nih. Kita punya pinset ya. Pinset pasti kepake lah. Tahu dong. Buat ambil kapas atau apa. Karena kita nggak boleh jorok ya sahabat Alkes. Nenek aku yang penjahit aja pakai pinset loh. Oh iya. Buat ngambil benang. Betul. Buat ambil manik-maniknya juga ya. Bener. Jadi pinset yang seperti ini ya. Bukan yang ada ujungnya tajam. Kalau ujungnya tajam tuh namanya PMF, Pocket Marker Forceps. Kalau itu buat apa tuh biasa? Nah kalau itu buat menandakan di gusi, jadi kita kasih titik-titik untuk emang dibikin berdarah. Untuk jadi ngilu aku. Bayangin nih. Lebih untuk bedah sih, tapi hati-hati aja makanya jangan sampai ketuker ya. Kalau ini sih lebih ke biasa aja. Pokoknya yang ujungnya nggak tajam gitu ya. Oke. Perintilan berikutnya. Nah, perintilan berikutnya kita punya sonde. Ini pasti kepake banget sih sonde. Lucu ya namanya ya. Seperti ini ya. Ini buat apa nih dok? Nah jadi sonde ini celurit gak sih? betul, emang. Jadi kita buat ngecek nih, misalnya ada karies gigi nggak. Jadi kalau kita ngecek tuh kalau di gigi ada lubangnya, biasanya dia nyantol gitu. Nyangkut. Iya. Jadi kayak tersangkut. Ngecek juga apakah ada bolongnya atau enggak gitu ya. Terus misalnya kita ngecek, kita kan mau bersihin karang gigi atau misalnya bukan karang gigi deh, karies gigi. Kan kita bentuk tuh giginya, preparasinya seperti apa. Nah kita cek udah rata belum nih gitu. Kita ngeceknya pakai ini. Apa ini namanya? Sonde. Ya. Nextnya. Sonde juga harus tajam ya sahabat Alkes, karena ini penting banget. Karena kalau nggak tajam takutnya kan nanti kita susah nih untuk. Kalau andaikan tumpul, itu bisa ditajemin atau harus beli baru berarti? Ya bisa sih, harus beli baru. Siapa tau kayak pisau. Iya, makanya cari yang ujungnya runcing, lancip, terus dia tipis. Jadi semakin ke ujung tuh semakin tipis semakin baik sih. Alright. Next.
Next, kita punya namanya ekskavator. Nah, kalau ekskavator ini Ekskavator tuh bukannya alat berat itu ya? Ekskavator. Apa? Ekskavator. Beda ya? Beda ya, beda. Ada ekskavator, ada sikel ya. Sebenarnya antara ekskavator dan sikel tuh mirip-mirip. Terus. Jadi kalau sikel itu sebenarnya gunanya adalah kita untuk untuk mengambil karang gigi secara manual. Ngomongin karang gigi secara manual, kalau kita praklinik nih biasanya kita tetap dikasih tahu cara membersihkan karang gigi manual. Jadi nggak pakai alat yang bergetar yang keluar. Bukan pakai scaler itu ya. Jadi sikel, ada chisel juga, itu gunanya untuk memecah karang gigi. Jadi kita untuk ambil karang gigi manual. Gak tahu sih sampai sekarang masih dipakai atau enggak. Mungkin bener juga ya, kita harus bisa yang manual, karena kalau kita bisa manual kayak mobil lah ya, kita bisa yang matic gitu kan anggapannya. Bener banget gitu. Dan kalau misalnya kita bakti sosial, kadang kan kita nggak tahu nih kita ada listrik nggak, gimana gitu ya. Dan kita kadang harus bawa alat kita sendiri. Nah itulah kenapa kita butuh beberapa alat tambahan, yaitu ada sikel, ada chisel. Sikelnya sikel universal aja cukup. Oke. Jadi yang ini namanya adalah? Kalau ini namanya adalah kita ambil tadi ekskavator. Nah kalau ekskavator tuh dia untuk ngambil karang gigi. Bukan ngambil karang gigi. Ekskavator gunanya untuk ngambil karies gigi. Kalau tapi masih lunak-lunak ya. Karies gigi, kalau yang karang gigi itu yang sikel itu tadi. Jadi kalau kalau karies gigi itu kan ada yang lunak, ada yang udah keras gitu kan. Nah kalau yang lunak-lunak tuh biasanya kita ambil dulu dengan ekskavator. Diambil dulu, dibersihin dulu, baru nanti kita pakai bur. Jadi nggak terlalu banyak pakai burnya, sahabat Alkes. Kenapa nggak pakai banyak terlalu bur? Kenapa nggak pakai bur terlalu banyak? Karena biar meminimalisir kita tuh preparasi giginya nggak terlalu banyak. Jadi gigi sehat, jaringan sehat yang keambil tuh nggak terlalu banyak. Dan kan ada beberapa orang juga yang lebih sensitif kan terhadap getaran. Jadi biar kita nggak terlalu banyak pakai bur itu. Baiklah. Jadi kita bisa kayak pre-nya gitu loh. Baik. Jadi sebenarnya yang perintilan tuh sampai sini ya tadi ya. Bener, ya. Betul. Ini aku agak pisahin dikit ya. Boleh. Sedangkan yang 3 ini adalah tambahan. Tambahan, tapi ini pasti kepakai juga. Apa tuh? Yang pertama kita punya namanya plastic filling instrument. Dia kayak gepeng gitu. Bener, ya. jadi ada yang gepeng gini, ada yang ini. Jadi 2 sisi beda. Nah, ini biasanya kita ambil tumpatan komposit. Jadi untuk tambalan gigi. Jadi setelah kita giginya lubang nih, ada kariesnya, ada bolongnya, kita bersihkan. Kan kita pasti mau tumpat nih kan dengan bahan. Nah, kita pakai ini. Jadi kita ambil dulu, terus kita tata tutup gitu. Iya, baik. Bisa untuk carving juga lah ya. Carving itu untuk membentuk kavitasnya seperti apa. Baik. Tambahan yang berikutnya tapi pasti kepake. Kita punya namanya pisau model. Tapi emang ujungnya kayak pisau banget sih. Betul. Ini tajam gak sih? Nggak terlalu. Jadi sebenarnya ini gunanya untuk malam. Jadi kita tuh punya namanya malam untuk bikin gigi palsu. Kan pasti harus ada kayak ping-pingnya gitu tuh untuk yang membentuk gusinya lah ibaratnya gitu ya. Nah kadang kita untuk memotong, membentuknya kita pakai ini. Nah kadang kita panasin dulu, nanti baru kita bentuk di model gitu. Jadi kita bentuknya kayak gini nih misalnya. Ada nyeninya juga ya? Iya ada serut gitu. Artsy. Baik. Terus. Nah, the next terus one. Kita punya namanya agate spatule. Ini paling lucu sih. Agate spatule. Benar, jadi ada beberapa bahan di kedokteran gigi yang tidak boleh terkena bahan-bahan metal kayak begini. Jadi kita harus pakai plastik. Nah inilah gunanya. Jadi ini dipakai untuk tumpatan namanya glass ionomer semen atau GIC. Apa tuh? Ada. Jadi macam tumpatan. Macam tumpatan. Ada komposit, ada GIC gitu Baik. kan macam-macam. Nah ini yang untuk GIC nih biasanya kita pakai sih untuk anak-anak beberapa atau untuk beberapa keperluan yang sifatnya lebih flow atau gimana. Jadi kan harus diaduk dulu. Nah ngaduknya tuh harus pakai ini. Ini sahabat Alkes. Nah usahakan punya juga dari sekarang dan dikasih nama ya karena ini rawan hilang banget. Untuk tukeran sama teman-teman. Nanti kalau ada praklinik konservasi itu kan pasti akan menumpat tuh sahabat Alkes. Nah jadi perlu nih agate spatule. Karena pasti ada GIC-nya kita menumpatnya. Gitu ya. Untung aku dulu nggak kedokteran ya gigi ya. Pusing ya perintilannya ya. Agak pusing nih ngapalinnya nih. Berikutnya tinggal 2 nih ya berarti. Tinggal 2. Nah kita ke ini dulu deh ya.
Ini apa nih? Jadi cetakan gitu ya? Betul, emang ini gunanya untuk mencetak gigi. Jadi untuk pasien-pasien, nah harus punya cetakan gigi. Baik untuk rahang bergigi dan rahang tidak bergigi. Catat sahabat Alkes. Rahang bergigi dan rahang tidak bergigi. Kan itu beda cetakannya? Beda. Oh, beda. Jadi kan kadang kita ada mencetak lansia misalnya nanti waktu koas kan. Nah itu kan lansia atau orang berumur lebih tua gitu ya, senior, citizen gitu kan. Dia kan udah nggak ada giginya. Biasanya kita pakai cetakan yang lebih landai. Lebih landai, jadi biar dia nggak sakit gitu pinggiran-pinggirannya. Ini untuk rahang atas tuh seperti ini karena ini untuk bagian palatumnya seperti ini. Nah kalau ini untuk rahang bawah karena ini kan ada lidah nih. Oh iya, lebih bentuk gitu betul, juga ya. Jadi nanti lidahnya pasiennya disuruh naik ke atas. Nah untuk ukurannya sendiri tuh ada ukuran 1, 2, 3, 4 dari dewasa sampai anak-anak. Dan itu sebaiknya kita punya semua ukuran. Bener. Ya karena kita nggak tahu ya, kadang kita dapat pasiennya gimana kan. Dan kadang untuk awal-awal kan kita disuruh nyetak pantum tuh, ya kan latihannya sama pantum. Nah kan pantum ini juga macam-macam nih ukurannya, jadi bisa disesuaikan. Itu kalau beli langsung satu set gitu nggak sih? 1 biasanya, sampai 4? Yes, biasanya satu set sih. Jadi yang bergigi satu set, tidak bergigi satu set. Gitu. Baik. And the last one. Nah, last but not least. Yes. Ini apa nih? Nah ini nih kita punya namanya cheek retractor. Jadi kalau kita lagi koas juga atau preklinik atau pas nanti udah ngerjain pasien beneran, ini pasti akan kepake sih. Jadi untuk meretraksi pipinya, jadi biar kebuka, biar dimasukin gini loh. Oh supaya kayak bener. Gunanya apa? Gunanya untuk kita memudahkan lapang pandang kita sih. Jadi ketika kita ngerjain pasien atau pantum sekalipun tuh biar kebuka semuanya, kelihatan. Kadang tuh nutup-nutup kan. Bener. Nah ini untuk ukuran dewasa, ini untuk anak-anak. Ini harus dibeli dari sekarang karena apa? Karena di pantum kita pakai dan kadang nanti di waktu koas kita juga pasti disuruh pakai sih. Ini untuk anak-anak kecil banget kan? Iya, lucu ya. Betul. Jadi nanti ukuran yang lebih lebar ini nanti yang di dalam pipi. Jadi ini yang di luar, ini yang di dalam. Oh baik. Nah tapi emang peralatan yang wajib dan juga tambahan-tambahan yang dibutuhkan ini kan cukup banyak gitu ya, karena kan kayak perintilan gitu kan, kecil-kecil gitu. Nah ada nggak sih dok kalau misalnya kita beli itu kayak langsung udah paket bundling aja, nggak mau repot gitu loh, ada nggak sih kayak gitu sebenarnya? Sebenarnya pasti ada aja ya. Nah ini bisa menjadi inspirasi juga nih buat sahabat Alkes, karena biasanya tuh kalau teman-teman saya itu kompak tuh airnya. Jadi kita mengakomodir per semester. Jadi misalnya semester ini kita stasenya preklinik perio misalnya atau konservasi atau bedah mulut atau apa. Kita kan harus siapin nih alat-alat yang kita butuhkan apa. Nah ada checklistnya kan. Nah itu tuh. Jadi kita beli per mau masuk semester itu aja. Karena alatnya pasti akan beda-beda dan akan nambah. Cuman kalau alat diagnostik dasar pasti dipakai gitu. Berarti kalau awal banget kuliah masuk kuliah kedokteran nggak kedokteran gigi ya, maksudnya nggak harus sampai selengkap ini? Oh nggak harus. Cuman biasanya ini adalah yang akan nantinya dibutuhkan gitu ya. Jadi alat diagnostik dasar tuh kalau bisa juga punyanya 2 set. Jadi ketika nanti dipakai satu, masih punya spare satu lagi waktu dicuci nanti ganti bisa lagi. Bener. Gitu ya. Tapi apakah peralatan ini yang kita pakai dari semester awal itu akan terus kepake sampai semester akhir nih dok? Iya sih, mostly. Yang kita pakai sekarang pasti kepake sih sampai semester akhir. Bahkan sampai koas-koas, bahkan sampai praktek nih sahabat Alkes. Jadi kalau emang mau beli langsung yang bagus atau yang oke, nggak apa-apa. Tapi kalau bakalan rugi ya, karena kepake banget. Bener. Atau misalnya mau pakai yang biasa-biasa aja, grade-nya nggak apa-apa juga. Karena memang tidak memungkiri nih ya, seiring berjalannya waktu pasti ada beberapa alat khususnya yang bahannya metal tuh pasti dia akan berkarat ya. 1 atau 2 tapi nggak parah sih. Paling cuman di ujung-ujungnya, sini-sininya gitu sahabat Alkes. Jadi mau nggak mau ya demi kebersihan juga, kenyamanan ketika pasien juga dicek kan ya, mending beli baru kan. Bener. Jadi kembali lagi pilihan ke sahabat Alkes ya, mau seperti apa. Anyway, thank you Dr. Ovi Terima sudah kasih mengedukasi saya gitu kan ya. Siapa tahu nanti aku kalau punya anak ada yang mau kuliah kedokteran gigi. Boleh. Hitung-hitung dari sekarang ya kira-kira. Sahabat Alkes juga semoga kuliahnya lancar ya. Amin. Buat yang udah keterima di Fakultas Kedokteran Gigi, selamat and welcome to the club. Dan kalau misalnya nih sahabat Alkes ada yang mau tanya-tanya gitu ya tentang kuliah kedokteran gigi itu seperti apa, boleh lo tanya di kolom komentar. Boleh. Ini langsung dijawab sama Dr. Ovi ya. Nanti kita akan bahas-bahas. Kita akan bahas-bahas, kita akan jawab-jawab juga. Jadi jangan ragu untuk tulis atau request mungkin ya yang berhubungan dengan kedokteran gigi, silahkan tulis di komen di bawah. Thank you for watching.
watching. Jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan juga share video ini ke teman-teman kamu. Plus follow juga Instagram kita @alatkesehatanid_official. Semoga edukasi ini bisa membantu kamu buat yang mau masuk kuliah kedokteran gigi. Oke, bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.